selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 2 dengan tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang siapa itu Rasul Paulus, dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Siapakah Timotius? Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu Timotius ini siapa? Timotius adalah anak rohani Paulus. Nah, anak-anak, Timotius adalah warga Listra di provinsi Galatia. Nah, anak-anak, kota itu merupakan koloni Romawi. Penduduknya menyebut dirinya sebagai koloni paling cemerlang. Namun, sebenarnya merupakan daerah kecil di pinggir dunia yang beradab. Nah, anak-anak, kota itu menjadi penting karena ada garnisum Romawi yang ditempatkan di sana untuk mengawasi suku-suku liar di pegunungan Isaurian yang membentang di belakang kota itu. Nah, anak-anak, dalam perjalanan misioner pertama, Paulus dan Barnabas sampai di sana. Nah, anak-anak, nama ibu Timotius adalah Eunike dan Lois adalah neneknya. Kalian dapat melihatnya di 1 Timotius 1 ayat 5. Nah, anak-anak, Timotius adalah anak perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan bapaknya orang Yunani. Timotius menjadi murid Paulus yang juga ikut mendampingi Paulus dalam beberapa pelayanan mengabarkan Injil. Di antaranya, Timotius pernah diutus sebagai pendahulu Paulus ke Makedonia dan ada di sana ketika sumbangan jemaat untuk jemaat Yerusalem dikumpulkan. Kemudian bersama Paulus di Korintus ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Yang ketiga, Timotius menjadi pendahulu Paulus ke Korintus ketika ketidakpatuhan jemaat di sana. Nah, Timotius bersama Paulus ketika Paulus menulis surat 2 Korintus. Kemudian yang keempat, Timotius diutus Paulus untuk menyaksikan apa yang terjadi di Tesalonika dan bersama-sama Paulus ketika Paulus menulis surat untuk jemaat itu. Yang kelima, Timotius bersama Paulus dalam perjalanan ketika Paulus menulis surat Filipi dan Paulus merencanakan untuk mengutusnya ke Filipi mewakili dirinya. Dan yang terakhir, yang keenam, Timotius bersama Paulus ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose dan Filemon. Nah, anak-anak, Timotius selalu berada di samping Paulus dan
ketika ada tugas yang karena satu dan lain hal sulit ditangani Paulus, Timotius diutus untuk membereskannya. Nah, anak-anak, Timotius adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diutus kemanapun oleh Paulus, sebab ia pasti akan pergi. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya pesan Paulus kepada Timotius? Ayo kita baca 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Ibu bacakan ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, anak-anak, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 ini adalah pesan Paulus untuk Timotius. Nah, anak-anak, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 ini menetapkan semangat yang seharusnya ada di dalam suatu hubungan antara orang-orang yang berbeda usia. Kepada orang yang lebih tua, kita harus menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Orang yang lebih tua harus diperlakukan seperti bapak dan ibu. Nah, anak-anak, Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa bagaimana menunjukkan rasa hormat itu kepada orang yang lebih tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlaku keras kepada orang yang lebih tua, melainkan menegurnya sebagai bapa. Yang kedua, menegur orang-orang yang sebaya seperti menegur saudara dan ibu. Yang ketiga, menegur orang-orang yang lebih muda seperti menegur seorang adik dengan penuh kemurnian. Nah, anak-anak, William Barclay mengatakan tidak mudah untuk menegur orang lain, apalagi jika harus menegur dalam kelembutan. Jika teguran yang diberikan dengan kemarahan mungkin akan menimbulkan rasa takut dan menyakitkan, serta bisa menimbulkan dendam. Nah, anak-anak, dengan demikian apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius itu dapat menjadi pedoman untuk dapat menghormati orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Anak-anak, kalian dapat mengikuti doa ibu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ikutin ibu ya. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajarlah aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.